Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 1196 sampai 1200. Ternyata Dwight Ding tidak memiliki sumber daya budidaya. Apakah itu ramuan, obat, pil obat atau spar? Tidak. Ada hal seperti itu di lembah. Orang jahat, jangan khawatir. Saya tidak memerlukan sumber daya apapun untuk kultivasi saya. Saya membawanya sendiri. Bawa saja saya ke tempat yang tenang dan luas. Dev tersenyum kecil. Mudah dikatakan. Dwight Ding segera berjalan menuju kedalaman lembah bersama Dev. Segera, Dwight Ding menemukan tempat yang tenang dan luas. Tuan Istana, bisakah kamu berkultivasi di sini? Ding tidak banyak bicara. Dev melihatnya, lalu mengangguk ya. Setelah selesai berbicara, Dev mengeluarkan menara penindas iblis dari cincin penyimpanan. Kemudian menara penindas iblis terlempar ke udara. Dan kemudian menara penindas iblis langsung menjadi lebih besar dan berdiri langsung di tempat yang luas itu. Melihat kemunculan pagoda yang tiba-tiba. Keempat, penjahat itu tiba-tiba terkejut. Ini disebut menara penindas iblis. Dan menara ini penuh dengan energi spiritual. Jadi, saya tidak perlu sumber daya lain untuk berkultivasi. Selain itu, kamu kirim seseorang untuk pergi ke lembah Dewa Obat. Dan di masa depan, biarkan lembah Dewa Obat secara teratur menyiapkan sumber daya untuk lembah orang jahat. Dev berkata kepada Dwight Ding, lembah Dewa Obat. Dwight Ding tercengang. Pil obat dari lembah Dewa Obat sangat mahal. Dan lembah penjahat kita takut tidak mampu membayarnya. Jangan khawatir. Aku tidak akan meminta sepeser pun. Aku pemilik lembah Dewa Obat sekarang. Dev tersenyum ringan. Kali ini, keempat penjahat itu bahkan lebih terkejut dan menatap Dev dengan tidak percaya. Melihat 4 orang yang terkejut, Dev melanjutkan, saya akan berlatih sekarang. Jika tidak memiliki sesuatu yang penting, jangan ganggu saya. Dan jangan biarkan orang datang ke sini dengan santai. Saya akan mengatur formasi pembunuhan di sini. Dev memberitahu Dwight Ding bahwa ketika Dev berlatih, dia akan membentuk formasi pembunuhan di sekelilingnya. Jika orang-orang di lembah, orang jahat, secara tidak sengaja menerobos masuk, mereka akan mati. Jangan khawatir, Tuan Istana. Tidak ada perintah dari kami. Dan tidak ada yang berani datang ke sini. Dwight Ding tidak banyak bicara. Dev berjalan ke menara penindas iblis. Dan kemudian, gerbang menara penindas iblis perlahan ditutup. Keempat orang jahat itu berbalik dan pergi. Saudaraku, apakah kamu memperhatikan bahwa nafas Tuan Aula sangat mirip dengan dermawan yang menyelamatkan kita di lembah orang jahat? Ya, aku juga merasakan hal ini. Tetapi melihat bahwa Tuan Istana baru berusia 20-an, tidak mungkin baginya untuk menyelamatkan kita di lembah orang jahat. Mungkinkah dia ini anak dermawan saat itu? Beberapa orang mendiskusikan kejadian itu. Oke, jangan menebak. Di masa depan, kami akan memperkuat pertahanan lembah orang jahat. Saya memperkirakan seseorang akan segera datang ke pintu. Dwight Ding berkata kepada 3 lainnya. Pagi selanjutnya, 4 orang jahat mengatur ulang pertahanan lembah orang jahat. Dan mereka juga mengirim orang ke lembah Dewa Obat.
Selama bertahun-tahun, sumber daya lembah orang jahat telah berkurang, dan kekuatan banyak orang sangat lambat untuk ditingkatkan. Meski di mata dunia luar, lembah orang jahat masih kuat, tetapi hanya mereka sendiri yang tahu bahwa jika ini terus berlanjut, lembah orang jahat cepat atau lambat akan menjadi santapan orang lain. Bos, ada seseorang di luar pintu yang mengaku sebagai anggota keluarga Luo dari Mobei, meminta untuk menemui bos. Seorang penjaga berlari masuk dan berkata kepada Dwight Ding, keluarga Mobei Luo. Dwight Ding sedikit mengernyit. Saudaraku, apakah kita pernah berurusan dengan keluarga Mobei Luo? Kata Benedict Ding. Mungkinkah dia datang untuk mencari Tuan Chen? Brian Ding juga bertanya dengan ragu. Jika mereka benar-benar berani menyusahkan Tuan Chen, mereka bahkan tidak bisa keluar dari lembah penjahat. Benjamin Ding mengepalkan 4 tinju. Jangan impulsif. Mari kita lihat apa yang terjadi. Secara logis, tidak mungkin Tuan Chen ada hubungannya dengan keluarga Mobei Luo. Dwight Ding tidak banyak bicara. Lagi pula, Mobei masih jauh dari Kyoto. Jadi bagaimana mungkin Dev berkonflik bersama keluarga Mobei? Undang orang masuk. Dwight Ding berkata kepada penjaga. Segera, Germain membawa orang-orang ke aula. Setelah melihat Dwight Ding, Germain mengepalkan tinjunya sedikit dan berkata, saya Germain Luo, Tuan. Kedua keluarga Luo dari Mobei bertemu dengan pemilik lembah orang jahat. Dwight Ding mengangguk sedikit, memberi isyarat kepada Germain untuk duduk, dan kemudian bertanya, Tuan kedua Luo, perjalananmu sangat jauh. Mengapa kamu datang ke lembah orang jahatku? Aku ingat kita tidak pernah berkomunikasi satu sama lain. Kan? Germain terdiam beberapa saat. Tiba-tiba berkata Tuan Lembah, saya di sini kali ini untuk meminta seseorang dari Anda. Apakah kamu menginginkan seseorang? Dwight Ding mengerutkan kening. Siapa yang kamu inginkan? Aku ingin pria yang bernama Dev. Germain menyebut Dev. Matanya berkilat. Marah dia membunuh keponakanku dan melarikan diri ke lembah orang jahat. Aku harap pemilik lembah dapat menyerahkan Dev itu kepada saya. Setelah Dwight Ding mendengarnya, alisnya berkerut lebih dalam. Dia tidak berpikir bahwa Dev benar-benar berkonflik dengan keluarga Mobei Luo, dan itu adalah balas dendam yang mematikan. Saya belum pernah mendengar tentang orang yang Anda sebutkan ini, dan kami tidak memiliki orang ini di lembah orang jahat, kata Dwight Ding ringan. Melihat ini, wajah Germain menjadi dingin. Tuan Lembah, seseorang telah melihat bahwa Dev melarikan diri ke lembah orang jahat Anda. Bagaimana mungkin Anda belum pernah melihatnya? Lembah orang jahat tidak ingin menjadi musuh keluarga Luo saya. Untuk Dev itu, kan? Aku harus membawa Dev itu bersamaku hari ini. Jika pemilik lembah tidak memberikannya, Anda akan menanggung akibatnya. Setelah mendengarkan kata-kata Germain, Dwight Ding tidak terlihat marah, tapi Brian Ding yang berada di samping tidak tahan lagi dan segera memarahi. Apa-apaan keluarga Mobei Luomu berani mengancam lembah orang jahat kami? Tuan Chen ada di lembah penjahat kami. Apa yang bisa kamu lakukan? Persetan dengan konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Datang dan katakan padaku. Aku pikir kamu tidak bisa pergi. Germain dimarahi oleh Brian Ding, dan wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Karena kamu mengakuinya, maka kamu tidak berencana untuk memberikan orang kepadaku. Germain berkata dengan dingin. Aku berkata, berikan saja pantat ibumu. Apa yang kamu ingin lakukan? Brian Ding meraung. Brian Ding,
Jangan terlalu banyak menipu orang. Germain sangat marah dan segera menepuk meja. Meja batu yang keras langsung hancur. Anggota lembah orang jahat yang mendengar gerakan itu bergegas masuk dalam sekejap dan mengepung Germain dan keluarga Luo. Germain memandang orang yang bergegas masuk dan berkata dengan wajah muram, kalian telah memikirkannya. Jika kamu berani melakukan sesuatu padaku, kamu akan habis. Keluarga Mobei Luo kami, dan bahkan seluruh bela diri Mobei, mereka tidak akan pernah melepaskan kalian. Benedict Ding mencibir, kamu hanya seekor anjing dari keluarga Luo. Tuan, rumah yang sebenarnya adalah kakak laki-laki tertuamu. Jangan pikir aku tidak tahu. Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengatakan ini. Sekarang, Germain terkena kata-kata Benedict Ding dan langsung mengenai tempat yang sakit dalam keluarga Luo. Kepala keluarga yang sebenarnya adalah kakak laki-laki tertuanya, dan dia sendiri hanyalah seorang pengganti. Mata Germain sedikit menyipit, wajahnya menjadi sangat jelek, dan dia menatap Benedict Ding. Dia tidak pernah berpikir bahwa lembah orang jahat tidak akan ragu untuk menyinggung keluarga Luo. Mereka karena Dev itu. Dan bahkan memulai perang. Jangan pikir aku takut padamu di lembah jahatmu. Apakah kamu akan memberikan orang itu atau tidak hari ini? Niat membunuh keluar dari Germain. Dan aura menakutkan langsung meresap. Aku berkata, berikan saja pantat ibumu. Brianding melompat, menggertak di lembahku. Jika kamu memiliki kemampuan, pergi keluar untuk membandingkan. Oke, setelah Germain selesai, dia langsung melompat keluar. Keempat orang jahat itu membawa orang-orang itu dari lembah orang jahat dan mengikuti mereka keluar. Setelah berjalan keluar dari lembah orang jahat, mereka sampai di tempat terbuka. Dan kemudian, semua orang berhenti, lumpuh. Ayo lakukan. Setelah Brianding berhenti, dia melambai ke Germain. Dwight Ding mengulurkan tangannya dan menghentikan Brianding. Adik, kamu mundur. Aku yang akan maju. Kita belum tahu detail orang ini. Di antara 4 penjahat, Dwight Ding adalah yang paling kuat. Jadi tanpa mengetahui detail Germain, Dwight Ding berniat untuk mengambil tindakan secara pribadi. Saudaraku, aku tidak takut padanya. Brianding sangat ingin mencoba. Saudara ketiga, dengarkan, kakak. Benedict Ding memegangi Brianding. Germain melihat situasi di depannya dan mendengus dingin. Siapapun di antara kalian yang maju adalah sama. Lagi pula, telapak tangan Germain mulai berkedip dengan sinar cahaya ungu, dan kemudian telapak tangan menuju Dwight Ding. Dwight Ding tidak melihat serangan Germain. Dia tidak panik. Tepat ketika Germain berada di depannya, dia tiba-tiba mengangkat tangannya untuk menemuinya. Plak, dengan suara renyah, wajah Germain langsung ditampar. Saya melihat Germain terbang dan akhirnya jatuh ke tanah. Separuh wajahnya langsung merah dan bengkak. Sudut mulutnya penuh darah. Dengan keterampilan kecil ini, kamu berani datang ke lembah penjahatku. Jika kamu menginginkan seseorang, biarkan kakakmu sendiri yang datang. Dwight Ding memandang Germain dengan dingin, dan aura pembunuh merasuki tubuhnya. Wajah Germain menjadi sangat jelek. Dia tidak pernah berpikir bahwa kesenjangan kekuatan antara dirinya dan Dwight Ding begitu besar. Tuan kedua, pengurus rumah tangga, membantu Germain berdiri pada saat ini. Dan kemudian, berbisik tuan kedua, mari kita kembali dan membuat rencana jangka panjang. Kekuatan lembah penjahat ini terlalu kuat. Germain tidak mengatakan apa-apa kali ini. Dia hanya memberinya telapak tangan kecil, memberi tahu dia jarak antara dirinya dan lembah
Orang jahat. Tunggu. Keluarga Luo. Ku tidak akan pernah menyerah. Germain menatap keempat penjahat itu dengan galak. Lumpuh. Kamu berani mengancam kami. Saya pikir kamu tidak ingin pergi. Brianding tidak terima dengan Germain ini. Jadi dia melompat dan berhenti di pintu. Melihat ini, wajah Germain langsung menjadi malu. Dia hanya ingin mengucapkan beberapa kata kasar dan mendapati dirinya mundur selangkah. Tapi aku tidak ingin Brianding ini benar-benar menghentikan mereka. Jika lembah orang jahat benar-benar ingin menahannya, Germain tahu bahwa tidak ada dari mereka yang bisa pergi. Adik ketiga. Kembali. Dwight Ding berkata kepada Brianding. Melihat ini, Brianding hanya bisa memelototi Germain, lalu mundur. Ketika Germain melihat Brianding menghindar, dia segera membawa seseorang pergi. Sial. Aku harus menghancurkan lembah orang jahat. Setelah berjalan pergi, Germain berkata dengan marah, Tuan kedua, jangan khawatir. Mari kita kembali dan membicarakannya. Pengurus rumah tangga berkata kepada Germain. Germain mengangguk. Dan sekarang dia meremehkan kekuatan lembah orang jahat. Dan orang-orang yang dia bawa jelas tidak cukup. Jadi dia harus kembali dan mengatur ulang kekuatan orang. Tepat setelah Germain membawa orang-orang pergi, seseorang keluar dari tempat persembunyian. Melihat Germain yang datang dan pergi dengan cepat. Adapun keluarga Ning di Kyoto, Zeke langsung mendapat pesan. Tuan, Germain meninggalkan lembah orang jahat. Sepertinya dia dipukuli dan wajahnya bengkak. Pelayan keluarga Ning melapor ke Zeke. Ketika Zeke mendengar ini, dia menamparkan meja dengan marah dan berkata, sial, Germain ini benar-benar sia-sia. Dia ditampar dan pergi. Apakah dia punya kemampuan? Saya pikir, keluarga Luo mereka akan mengikuti lembah orang jahat untuk pergi mencari kematian. Zeke sudah mengumpulkan tenaga, dan dia memimpin orang untuk membunuhnya, sambil menunggu ikan mati, dan jaringnya putus. Tuan muda, Anda tidak perlu khawatir. Keluarga Luo tidak akan membiarkannya pergi. Saya percaya bahwa kali ini, ketika keluarga Luo kembali ke Mobei, mereka pasti akan mengumpulkan lebih banyak orang. Kepala pelayan keluarga Ning melangkah maju dan membujuk Zeke. Aku khawatir keluarga Luo sama sekali bukan lawan dari lembah orang jahat. Aku takut rencanaku akan sia-sia. Zeke takut dengan kepengecutan Germain dan tidak berani pergi ke lembah orang jahat. Tuan muda, keluarga Luo juga merupakan keluarga terbesar di Mobei dan kekuatannya sangat kuat, dan banyak sekte di seluruh Mobei. Hampir semuanya dipimpin oleh keluarga Luo. Kali ini ketika Germain kembali, dia pasti akan memanggil lebih banyak orang. Tunggu saja dengan sabar. Pengurus rumah tangga Ning menjelaskan. Yah, aku hanya bisa menunggu. Zeke mengangguk. Di lembah orang jahat, setelah Germain pergi, Dwight Ding memperkuat pertahanan lembah orang jahat. Adik ketiga, Anda mengirim seseorang untuk menjaga tempat latihan Tuan Chen di belakang. Tidak ada yang diizinkan untuk mendekati dan mengganggu. Kamu pergi dan bawa seseorang untuk menjaganya sendiri. Tidak peduli apa yang terjadi di depanmu. Kamu tidak boleh bergerak. Dwight Ding berkata kepada Brianding. Brianding mengangguk dan kemudian membawa beberapa orang yang relatif kuat dari lembah orang jahat untuk menjaga di sekitar menara penindas iblis. Pada saat ini, Dev sedang duduk bersila di menara penindas iblis. Aura di sekitarnya membentuk pusaran kecil di sekitar tubuh Dev. Seni konsentrasi hati berjalan cepat dan dantian.
Dev haus untuk menyerap energi spiritual. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Germain telah bergegas kembali ke Mobei. Hanya saja Germain tidak tahu kapan kakaknya akan keluar. Jika dia menunggu saudaranya keluar dan kemudian pergi ke lembah orang jahat, saya khawatir Dev akan menghilang tanpa jejak. Pelayan kirim ke semua keluarga sekte di dunia seni bela diri Mobei yang telah bekerja sama dengan keluarga Luo kita. Saya ingin menyatukan orang-orang ini dan menyerang lembah orang jahat. Saya tidak percaya mereka akan sanggup. Germain berkata dengan ekspresi muram. Tuan kedua, haruskah kita menunggu Tuan kembali dari pengasingan diri? Kepala pelayan memperingatkan, aku menyuruhmu pergi. Pergi saja. Tidakkah kamu mendengarkanku? Germain meraung ke kepala pelayan. Melihat ini, kepala pelayan bergegas untuk memberi tahu. Hanya dalam 1 hari, hampir semua keluarga sekte di dunia seni bela diri Mobei berkumpul di keluarga Luo. Bagaimanapun, di Mobei, keluarga Luo adalah keluarga terbesar, dan tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Terlebih lagi, Jerome Luo, patriark keluarga Luo, adalah pecandu bela diri, dan hanya kultivasi dan berkultivasi. Kekuatannya sudah lama tidak bisa dipahami. Germain duduk di kursi utama dan memandangi perwakilan dan kepala puluhan keluarga sekte besar di bawah. Germain sangat senang. Hari ini, aku memanggil semua orang bersama karena aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Germain berkata kepada orang banyak, Tuan kedua Luo, jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, katakan saja. Jika kita bisa melakukannya, kita akan melakukannya. Salah satu lelaki tua dengan pakaian pelatihan putih berkata, ya, urusan keluarga Luo adalah urusan kita. Jika kita di Mobei tidak memiliki keluarga Luo di depan, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan menyerang kita di sini. Ya, di dunia seni bela diri Mobei, kita harus bersatu, menjadi satu. Tuan Luo mengatakan sepatah kata pun, kita akan melakukan apa saja. Semua orang di bawah menggembar-gemborkan keluarga Luo. Ini membuat Germain bangga dalam sekejap, dan wajahnya penuh kebanggaan. Karena kalian semua memandang keluarga Luoku, maka aku tidak akan bertele-tele. Germain minum secangkir teh, dan kemudian melanjutkan sejujurnya. Keponakan saya dibunuh beberapa hari yang lalu, dan sekarang mayatnya telah dikirim kembali. Tepat setelah kata-kata Germain selesai, semua orang menarik napas dalam-dalam. Putra keluarga Luo dibunuh. Itu baru saja mati. Tuan kedua Luo. Siapa yang membunuh Hendrik Luo? Orang itu hanya mencari kematian. Seorang master sekte bertanya pada Dev. Itu Dev, kata Germain. Dev, banyak orang tampak kosong. Tidak tahu seperti apa penampilan Dev ini. Namun, seseorang terkejut ketika mereka mendengar nama Dev. Aku tahu Dev ini. Dia menjadi pusat perhatian baru. Baru ini, dia tidak hanya mengalahkan Naga Raiden, dia juga membunuh Walton Guo, dan beberapa waktu lalu, dia membunuh penguasa sekte lembah penjahat Orlando Zangyang. Mengejar Ni, aku hanya tidak berpikir bahwa Dev ini bahkan akan membunuh Tuan Muda Luo. Meskipun pembicara baru, berusia awal 30-an, dan terlihat sangat muda, dia sudah menjadi kepala sekte tertentu di Mobei. Ketika semua orang mendengarnya, Dev sangat arogan sehingga dia tidak hanya menyinggung keluarga naga, tetapi juga menyinggung aliansi seni bela diri Kyoto. Sekarang bahkan keluarga terbesar di Mobei telah
menjadi musuh bebuyutan, bersama dengan Dev, Tuan Kedua Luo. Apa yang Anda perlu kami lakukan? Kami semua mendengarkan. Anda, Dev ini bahkan berani membunuh Tuan Muda Luo. Sialan, dia tidak hanya membunuh Tuan Muda Luo. Dev ini memprovokasi seluruh dunia. Seni bela diri Mobei kita. Ya, tangkap Dev itu. Bunuh dia. Dan balas dendam Tuan Muda Luo. Banyak keluarga bangsawan berteriak, "Oke, kalau begitu kita bisa berangkat. Aku akan mengirim surat perang ke lembah orang jahat. Jika mereka berani melindungi Dev, mereka harus membayar harganya." Ketika Germain melihat begitu banyak orang mendukungnya, dia merasa percaya diri. Tuan Kedua, saya pikir kita harus mendiskusikannya dari perspektif jangka panjang. Mari kita tunggu Patriark Luo keluar dan membicarakannya. Bagaimanapun, kita telah melakukan perjalanan ribuan mil dari Mobei ke lembah orang jahat. Ditambah lagi, itu adalah wilayah Kyoto. Begitu banyak dari kami yang dikirim. Dan kami pasti akan mendapat perhatian dari atas. Ketika pejabat itu maju, itu akan sulit untuk ditangani. Pengurus rumah mengingatkan Germain dengan suara rendah. Aku sudah mengatakan semuanya. Memberi tantangan pada lembah orang jahat. Ini adalah cara normal bagi kita untuk menyelesaikan keluhan kita, di mana pemerintah bisa mengendalikannya. Kamu pergi. Jangan khawatir tentang itu. Kurasa kamu sama sekali tidak menempatkanku sebagai Tuan Kedua di matamu. Germain memandang pengurus rumah tangga dengan jijik dan berkata, melihat ini, kepala pelayan tidak berani mengatakan apa-apa, dan hanya bisa berdoa agar Jerome Luo dapat menyelesaikan pengasingan diri sesegera mungkin. Segera, Germain mempublikasikan tantangan itu secara terbuka di forum seni bela diri. Keluarga Mobei Luo bersatu dengan seluruh dunia seni bela diri Mobei untuk secara terbuka menyatakan perang terhadap lembah orang jahat. Kecuali para penjahat itu mampu menyerahkan si pembunuh Dev. Jika tidak, lembah orang jahat akan dicuci dengan darah, dan tidak ada yang tersisa. Begitu pesan ini dirilis, itu meledak dalam sekejap di seluruh dunia seni bela diri. Mobei mendeklarasikan perang di lembah orang jahat. Itu adalah masalah besar. Lembah orang jahat cukup kuat, tetapi menghadapi seluruh dunia seni bela diri Mobei, saya khawatir itu bahkan lebih lemah. Mengapa keluarga Mobei Luo bersaing dengan lembah penjahat? Tidak ada keluhan di antara kedua pihak. Apakah kamu tidak melihatnya? Ini untuk Dev. Itu, saya mendengar bahwa Dev membunuh tuan muda tertua dari keluarga Luo. Apakah Anda pikir keluarga Luo tidak bisa marah? Apa hubungannya Dev dengan lembah orang jahat? Lembah orang jahat sebenarnya bertarung dengan seluruh dunia seni bela diri Mobei untuk melindungi Dev. Tunggu pertunjukan yang bagus. Perang seperti itu belum terjadi selama bertahun-tahun. Semua orang di forum berbicara tentang kejadian ini dan memperhatikan perang yang akan datang ini. Pertempuran seperti itu pasti berdarah. Kyoto, rumah keluarga Ning. Zeke juga melihat pesan di forum, dan senyum tak terlihat muncul di sudut mulutnya. Tuan, keluarga Luo telah berangkat dengan banyak keluarga sekte di Mobei, dan diperkirakan mereka akan dapat mencapai lembah orang jahat dalam 3 hari. Pada saat ini, kepala pelayan keluarga Ning buru-buru berlari dan berkata, haha, aku benar-benar tidak menyangka bahwa daya tarik keluarga Luo benar-benar bagus, dan itu benar-benar dapat memobilisasi seluruh dunia seni bela diri Mobei. Sekarang saya melihat
bagaimana lembah orang jahat dapat melawan, dan bahwa Dev pasti akan mati. Zeke tersenyum jahat. Tuan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Jika keluarga Luo menggunakan seluruh dunia seni bela diri, Mobe, maka kita tidak akan memiliki cara untuk campur tangan. Tanya kepala pelayan. Jangan khawatir. Biarkan semua orang bertarung. Setelah waktu ini, keluarga Ning kita mungkin bisa menjadi pemimpin dunia seni bela diri Mobei. Pada saat itu, seluruh dunia seni bela diri Mobei. Dengarkan komandan, keluarga Ning saya, ditambah kekuatan kami di Kyoto. Biarkan saya melihat siapa yang bisa bersaing dengan keluarga Ning saya. Adapun keluarga Dong, saya akan menghancurkan mereka, cepat atau lambat. Haha. Haha, Zeke dengan bangga mengangkat kepalanya dan tertawa. Ambisi Zeke semakin besar, dan dia ingin menggantikan keluarga Luo dan menjadi pemimpin dunia seni bela diri. Mobei, paviliun penjaga Kyoto. Setelah Winston melihat informasi yang diposting oleh keluarga Luo di forum, dia segera menemukan Tuan Si. Pertempuran besar semacam ini antara keluarga sekte pasti akan menyebabkan korban yang tak terhitung jumlahnya. Sebagai pejabat, mereka memiliki tanggung jawab untuk menghentikannya. Tuan Si, keluarga Luo akan membawa seluruh dunia seni bela diri Mobei untuk berperang dengan lembah orang jahat. Sebelum Winston selesai berbicara, Tuan Si melambaikan tangannya. Saya sudah tahu. Tuan Si menyela Winston. Lalu apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita mengirim seseorang untuk menghentikannya tepat waktu? Winston bertanya. Tidak. Biarkan saja mereka. Tuan Si berkata dengan ringan. Tuan Si, jika kita tidak muncul dalam pertarungan skala besar ini, bukankah itu, aku berkata, biarkan mereka bertarung. Tuan Si tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Winston. Winston sedikit gemetar, dan dia segera berhenti berbicara, dan dia tidak lagi menyebutkan masalah pertarungan keluarga Luo dengan lembah penjahat. Melihat bahwa Winston tidak berbicara, Tuan Si perlahan melanjutkan mengapa seluruh dunia seni bela diri di Daxia telah menetap selama bertahun-tahun, terutama dunia seni bela diri Kyoto, dan sekarang perlu dirombak. Winston tidak mengerti apa yang dikatakan Tuan Si, tetapi sebagai pemilik paviliun dari paviliun pelindung hukum, dia hanya bisa mematuhi perintah. Di lembah orang jahat, Dwight Ding juga melihat informasi di forum ketika dia melihat bahwa keluarga Luo membawa seluruh dunia seni bela diri Mobei untuk secara terbuka menantang lembah orang jahat. Alis Dwight Ding sedikit berkerut. Kakak, sepertinya keluarga Luo bertekad menginginkan Tuan Chen. Benedict Ding berkata dengan suara rendah. Tidak peduli apa. Bahkan jika kita mengorbankan semua lembah penjahatku, kita tidak boleh membiarkan mereka mengambil Tuan Chen. Mata Dwight Ding tegas. Segera beritahu semua orang di lembah orang jahat untuk menunjukkan tekad untuk mati dan berjuang sampai akhir. Saudaraku, mengapa aku tidak pergi keluar dan mencari bantuan? Kata Benjamin Ding. Bantuan apa yang bisa kita temukan untuk lembah orang jahat? Dwight Ding menertawakan dirinya sendiri. Benjamin Ding berhenti berbicara. Selama bertahun-tahun, lembah orang jahat tidak memiliki teman, juga tidak memiliki kontak dengan sekte dan keluarga lain. Mereka selalu sendirian. Pada saat ini, seorang penjaga lembah penjahat tiba-tiba bergegas masuk. Bos, banyak orang tiba-tiba datang dan berkata mereka mencarimu. Penjaga itu tampak sedikit bingung. Tidak mungkin keluarga Luo datang begitu cepat, kan? Dwight Ding mengerutkan kening. Segera,
Dwight Ding membawa orang-orang ke luar lembah. Benar saja. Dia. Saya. Ada apa? Dwight Ding memandang Larry Zhao dengan hati-hati dan bertanya, Tuan Lembah Ding, saya tahu bahwa keluarga Luo di Mobei telah mengeluarkan tantangan dan akan menangkap Tuan Chen. Jadi, saya secara khusus membawa orang-orang saya ke sini untuk membantu lembah orang jahat untuk bertahan melawan keluarga Luo dan melindungi Tuan Chen. Larry Zhao dengan cepat menjelaskan, melihat Larry Zhao ada di sini untuk membantu. Hati Dwight Ding lega, seperti yang disebut Drum, mengalahkan ribuan orang. Dwight Ding takut bahwa beberapa sekte aristokrat akan memanfaatkan kesempatan keluarga Luo untuk menantang lembah orang jahat, dan mereka juga akan menyerang lembah orang jahat. Pada saat itu, lembah orang jahat tidak mampu menahannya. Namun, Ding tidak melihat orang-orang yang dibawa Larry Zhao, serta kekuatan Larry Zhao sendiri, dan berkata dengan senyum tipis, Larry Zhao, terima kasih atas kebaikan Anda, tetapi kekuatan kalian tinggal di sini juga seorang murid, itu hanya peningkatan korban. Tuan Lembah Ding, saya tahu bahwa orang-orang yang saya bawa tidak terlalu kuat. Tetapi kami tidak takut mati. Jika Tuan Lembah Ding menganggap kami sebagai beban, maka kami akan ditempatkan di luar lembah. Keluarga Luo telah membawa orang. Kita harus membunuh kita semua sebelum kita bisa memasuki lembah orang jahat. Bahkan jika kita bisa membeli waktu untuk Tuan Chen sebentar, kematian kami tidak akan sia-sia. Larry Zhao berkata dengan ekspresi tegas. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.